Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Bapak doakan semoga sehat semua, sehingga kita semua dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Adapun materi kita pada hari ini adalah berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, perlu diketahui bahwa setiap manusia itu wajib berpakaian secara islami atau berpakaian yang dapat menutupi aurat. Kewajiban ini datang dari Allah, sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Sehingga tidak ada peluang sedikit pun bagi manusia untuk mengelak, menunda, apalagi menolak dengan segala argumentasi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan perintah kepada hambanya kecuali yang terbaik dan pasti membawa manfaat bagi hambanya. Aurat adalah sesuatu yang mengandung aib sehingga harus ditutupi. Karena itu, aurat wajib ditutupi dengan pakaian yang sesuai syariat Islam. Pakaian yang sesuai dengan syariat Islam dapat berbentuk jilbab. Pakaian jilbab pun harus bersifat selektif, karena tidak sedikit orang mengenakan pakaian jilbab tetapi tidak menutupi lekak-lekuk bentuk tubuhnya, sehingga pada hakikatnya bukan merupakan pakaian yang syar'i. Sehingga pakaian jilbab yang bersifat sangat tipis dan sangat ketat pada dasarnya tidak menutupi aurat dengan sesungguhnya. Perlu diingat bahwa makhluk Allah yang bernama iblis selalu menghalangi manusia yang berniat baik, termasuk berniat menutup aurat dengan pakaian yang sesuai syariat Islam atau berjilbab. Upaya iblis menghalang-halangi tersebut dilakukan secara terus-menerus sehingga datangnya kematian. Ketika sudah dekat waktu kematian, manusia menyesal luar biasa, namun penyesalan tersebut tidak berguna. Sebelum datang penyesalan, setiap manusia harus menerima dengan hati yang bersih terhadap semua perintah Allah, termasuk perintah berpakaian sesuai syariat Islam. Karena semua perintah Allah pasti baik, benar, dan membawa manfaat. Dan sikap menolak terhadap perintah Allah adalah bentuk pelanggaran dan pasti menjadikan Allah murka yang berakibat munculnya bencana. Karena itu, bersegeralah menuju jalan Allah dan jangan menunda. Sikap menunda terhadap kebaikan dan kebenaran sama halnya menyiapkan diri untuk menjadi orang yang sengsara, menderita dan merugi, karena pasti berhadapan dengan siksa dan azab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Demikian pemaparan Bapak pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.